Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Per akhir Januari lalu, progres pembangunan dari MRT Jakarta fase 2A CP 201, lanjutan dari Bundaran HI yang ditunggu-tunggu sampai ke arah Monas, sudah 85% lebih, meskipun akan dioperasikan pada nanti di tahun 2027. Kedepan kita akan melihat cuplikan-cuplikan dari media sosialnya MRT Jakarta tentang progres-progres pembangunan di beberapa lokasi, terutama di stasiun-stasiun yang sedang dibangun. Dan ada juga proses pengeboran yang mulai dilakukan, yaitu di sekitar Glodok menuju ke arah Mangga Besar. Tak lupa kita juga akan melihat perkembangan dari sambungan stasiun KAI Beos dengan stasiun MRT Kota. Perjalanan kita mulai di depan Plaza Stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Beos. Di sisi selatan di sini sudah ditutup sempurna. Kemudian di bagian tengah ke arah perempatan juga sudah ditutup. Kemudian ada pekerjaan penggalian oleh eskavator. Ini merupakan bagian dari sambungan akses para penumpang yang nantinya akan bertukar moda transportasi dari stasiun Jakarta Kota di sini ke stasiun MRT yang ada di pintu besar. Nah, di bagian dalam dapat kita lihat sudah ada crane, kemudian sudah ada pekerjaan-pekerjaan untuk memulai penggalian-penggalian agar nanti entrance yang akan menghubungkan kedua stasiun ini dapat dilanjutkan pembangunannya. Di depan akses stasiun kota di sisi selatan di sini juga ada pekerjaan lain, yaitu sistem jaringan pipa air limbah yang nantinya pengolahannya dilakukan terpusat di Pluit. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Glodok ya. Seperti biasa di bawah Skybridge di sini masih ada para penjual CD, dan ini sejak dari zaman tahun 1999 ya. Kita juga sudah melihat adanya para penjual CD dan mereka masih awet. Nah, kawasan Glodok sendiri, proses-proses pembangunan di sini yang sudah selesai adalah tunnel. Tunnel itu terowongan, ada dua di bawah dari halte Transjakarta di sisi kanan dan menghubungkan stasiun Glodok dengan stasiun MRT Kota. Bagian atas dari stasiun MRT Glodok sudah tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang signifikan, hanya ada crane-crane ya yang cukup besar yang berwarna kuning di sana, dan itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan material-material ke dalam stasiun untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan pembangunan dari terowongan misalnya. Nah, yang sudah diturunkan di sini adalah tunnel boring machine ataupun TBM, yang merupakan alat bor dan berfungsi untuk membuat terowongan antara stasiun Glodok dengan stasiun kota yang sudah selesai dua terowongannya, dan sekarang satu pekerjaan lagi yang sedang disiapkan untuk dilakukan adalah pengoboran dari arah Glodok sampai ke arah Mangga Besar di depan sana. Panjang dari tunnel ataupun terowongan yang menghubungkan kedua stasiun Glodok dan Mangga Besar adalah di 560 sampai 600 meter. Nah, tunnel tersebut berada di bawah kali yang ada di samping. Kali ini adalah anak kali Ciliwung yang dipecah di sekitar Masjid Istiqlal. Sedangkan panjang tunnel ataupun terowongan yang menghubungkan Glodok dengan MRT Kota lebih singkat, itu di 240 meter saja. Dan berarti nanti keretanya pada saat berhenti di stasiun Glodok, lalu sebentar lagi itu akan berhenti di stasiun MRT Kota. Untuk pekerjaan-pekerjaan terowongan hingga saat ini yang sudah selesai adalah stasiun Glodok, stasiun MRT Kota, kemudian dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni. Pekerjaan terowongan yang tadi ini sedang dilanjutkan dari arah Glodok ke arah depan kita, yaitu stasiun Mangga Besar. Pekerjaan pembangunan stasiun Mangga Besar, Sawah Besar, dan Harmoni itu masuk dalam CP 202 ataupun kontrak package 202 dan tahap pembuatan struktur bangunan stasiun hingga ke sisi lantai paling bawah yang nantinya akan menjadi peron. Nah, posisi dari stasiun Mangga Besar berada di Jalan Hayam Wuruk, berbeda dengan dua stasiun lagi, yaitu Sawah Besar dan juga Harmoni itu berada di Jalan Gajah Mada atau jalan yang kita lewati saat ini. Dari itu, karena stasiun Mangga Besar berada di sana, arus kendaraan itu lebih banyak diarahkan ke Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Hayam Wuruk sendiri itu terpecah ataupun terbagi menjadi dua arah, untuk yang ke arah selatan ke arah Monas dan juga yang ke arah utara menuju ke Jakarta Kota.
Nah, area-area inilah yang belum dibangun tunnelnya ya, karena proses-proses yang berlangsung itu masih penyiapan dari struktur bangunan stasiun. Adapun TBM ataupun tunnel boring machine yang saat ini akan melakukan pengeboran itu ada satu ya yang sedang disiapkan dari Glodok sampai ke Mangga Besar. Satu lagi itu yang sedang dibongkar, yang sudah menyelesaikan pekerjaan membuat tunnel dari arah stasiun kota ke arah stasiun Glodok MRT Jakarta ataupun southbound. Barusan saja kita pindah ke Jalan Hayam Wuruk kembali dikarenakan stasiun yang dibangun ya di Jalan Hayam Wuruk itu adalah stasiun Sawah Besar, berada di sisi Jalan Hayam Wuruk, jadi arus kendaraan di rekayasa menuju ke Jalan Gajah Mada, termasuk juga Harmoni. Baik, tadi kita naik bis Transjakarta, kali ini kita menaiki kendaraan. Nah, di bagian samping ini adalah area yang akan menjadi stasiun MRT Jakarta fase 2A Mangga Besar. Nah, setelah dari stasiun ini, areanya pasti juga masih menyempit ya, karena proses-proses pembangunan yang berlangsung adalah menyiapkan terowongan di sisi bawah. Dan nantinya akan ada akses-akses pendukung menuju ke stasiun Mangga Besar tersebut. Biasanya ada dari sisi selatan di kedua sisi jalan dan juga dari sisi utara. Untuk stasiun Harmoni ya, kita nanti mungkin akan melewatinya meski tidak dapat melihatnya. Itu akan ada 4 lantai di bawah tanah dan juga di bawah kali, anak kali Ciliwung yang ada di sana. Area di samping kita ini juga area pembangunan dan jalan hanya tersisa satu lajur saja bagi kendaraan, dan yang paling nyaman melewatinya adalah kendaraan kecil, sedangkan kendaraan besar seperti bis Transjakarta nampaknya kalau lewat sini akan memenuhi dari jalan yang ada dan tentu tidak dapat dilewati oleh kendaraan lain ataupun kendaraan roda 2. Di bagian dalam dapat kita lihat ini ada crane-crane yang sudah disiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan pengangkatan, pemindahan material-material agar proses pembangunan dapat berlangsung. Sayang sekali kita agak tertutup oleh angkutan kota yang berhenti, mungkin dia sebenarnya bisa berhenti agak lebih ke depan sehingga kendaraan bisa lewat. Baik, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk bis Transjakarta karena cukup besar tidak lagi melewati area di Jalan Hayam Wuruk ini, melainkan di Jalan Gajah Mada yang tadi akan melintas menyeberang kembali ke Jalan Hayam Wuruk di atas dari jalan yang sudah dinaikkan di depan sana. Di bawah dari jalan tersebut nampaknya ada pekerjaan dari penyiapan ya jalur MRT Jakarta ya, berupa nanti itu adalah terowongan yang crossing di bawah sungai menuju ke Jalan Gajah Mada dan sampai di stasiun Sawah Besar, serta dilanjutkan ke sisi ujung lagi ya di stasiun Harmoni. Nah, dikarenakan pembangunan stasiun sudah fokus ke Jalan Gajah Mada, jadi bis-bis Transjakarta pindah lagi ke Jalan Hayam Wuruk yang ada di sini. Halte-halte Transjakarta di sepanjang Jalan Hayam Wuruk ataupun di tengah di sekitar kali ini sudah banyak yang direvitalisasi seperti yang kita bisa lihat di samping, dan memiliki fasilitas-fasilitas publik yang lebih memadai ya dibandingkan dengan sebelumnya, seperti toilet, kemudian ada musola untuk beribadah. Seperti yang kita bisa lihat ya di samping sana, area yang ditutup di depan Plaza Gajah Mada, kemudian juga di depan gedung BTN banyak sekali alat-alat berat. Nanti kita bisa lihat di belakang ya di media sosialnya video dari MRT Jakarta, cuplikan-cuplikan pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung di sekitar kedua stasiun tersebut. Area bagian tengah dari Jalan Hayam Wuruk di sini dipasang pembatas dari beton ya ataupun barrier beton agar arus kendaraan tidak menyeberang satu sama lain, dikarenakan jalan ini dipergunakan dua arah oleh kendaraan umum dan juga kendaraan bermotor pribadi. Ya, di seberang ada satu kren yang cukup tinggi dan cukup besar ya. Kemudian terowongan sebenarnya sudah sampai di depan sana di sekitar Harmoni atau di depan gedung BTN. Halte Transjakarta Harmoni ya sekarang adalah halte ini.
dan cukup panjang, tentunya akan lebih mudah mengakomodasi penumpang-penumpang yang akan menggunakan bis Transjakarta. Sedangkan halte Transjakarta Harmoni yang lama sudah dibongkar dikarenakan proses pembangunan dari MRT Jakarta mulai berlangsung pada waktu itu dan memang harus dilakukan pembersihan lahan ataupun land clearing sehingga pembangunan dapat berlangsung. Di bagian kanan dapat kita lihat di situ ada sebuah gantry crane berwarna kuning tadi. Apakah akan dipersiapkan untuk proses lanjutan pengoboran dari arah stasiun Harmoni menuju ke stasiun Sawah Besar? Kita belum ketahui karena TBM-nya itu masih dibongkar ya di sekitar stasiun Glodok, karena kemarin di akhir dari Januari itu baru saja tiba dari arah stasiun MRT Kota pada saat melakukan pengoboran. Ini Lexusnya kiri kanan nampaknya. Baik, kita tunggu saja. Traffic light di sini kadang-kadang cukup lama dan kendaraan-kendaraan yang ada di depan itu walaupun di sana ada tanda jangan ke kanan ya atau putar balik, tetap putar balik. Dari arah Harmoni ke arah Monas di bawah jalan yang kita lewati ini sudah ada terowongan ataupun tunnel berada di samping gedung Setnek. Dan ke arah Monas dari arah Setnek di sini sudah ada bagian pinggir jalan yang ditutup. Sebelumnya kita sudah pernah lihat sudah dikerahkan alat-alat berat di bagian dalam seperti ekskavator. Namun untuk keperluan apa kita belum ketahui dikarenakan terowongannya sudah selesai sampai ke arah Harmoni. Mungkin untuk keperluan lainnya. Jadi dari arah Monas ke arah Harmoni itu tunnelnya berbelok ya ataupun terowongannya berbelok lalu terus menyusuri jalan Gajah Mada dan menyeberang ataupun menyerong ke jalan Hayam Wuruk sampai di stasiun Mangga Besar lalu menuju ke tengah jalan yang ada stasiun Glodok dan stasiun MRT Kota. Bagaimana kelanjutan pembangunan ataupun progres yang ada di stasiun Monas? Nanti kita lihat di bagian belakang video seperti apa. Kemudian akses yang sedang dikerjakan itu adalah yang dari arah seberang Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di samping Museum Nasional, itu akan nantinya tersambung sempurna ya berupa terowongan ataupun tunnel penghubung untuk para penumpang MRT Jakarta yang menggunakan misal Transjakarta ya untuk menuju ke area concourse ataupun area gate yang ada di stasiun Monas. Stasiun Monas sendiri kita sudah pernah kunjungi dan itu sudah selesai ya struktur bangunannya. Mungkin saat ini adalah finishing. Nanti kita akan lihat juga di belakang. Apakah halte Transjakarta Monas yang ada di samping ini akan punya seperti akses langsung menuju ke arah stasiun MRT Monas seperti halte Transjakarta Bundaran HI? Kita belum ketahui. Yang jelas halte Transjakarta Monas di sini juga direvitalisasi, dilebarkan karena tadinya itu ada di tengah-tengah dari kedua bangunan baru yang sudah dibangun dan dipergunakan. Apabila itu ada, maka para penumpang akan lebih mudah menuju ke stasiun Monas dan bertukar moda transportasi. Satu lagi akses ke Monas berada di samping kita di Silang Barat Daya dan itu pekerjaannya masih dalam menyelesaikan dari akses masuk ya ataupun entrance di sisi barat daya ini. Menuju ke arah Tamrin di sini sudah ditutup ya, bagian pinggir sudah sejak lama karena penyiapan akses ke stasiun Tamrin cukup masif nampaknya. Dikarenakan jumlah entrance ataupun akses keluar masuk menuju ke stasiun Tamrin cukup banyak, jadi nampaknya pekerjaan yang berlangsung juga cukup panjang di sekitar Jalan Tamrin ini. Yang jelas untuk pekerjaan stasiun di bagian bawah ini sudah selesai dan stasiun Tamrin adalah stasiun paling panjang dibandingkan dengan stasiun-stasiun lainnya. Serta Tamrin akan menjadi titik temu dari jalur barat timur
ataupun Balaraja Cikarang yang nantinya mungkin akan dimulai terlebih dahulu dari arah Tomang ke Medan Satria ya. Kemudian di tahun 2032 mungkin baru akan selesai sampai ke Cikarang dan Balaraja. Kembali lagi ke dana serta tentunya dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk merampungkan akses masyarakat yang menghubungkan kota Jakarta dengan kota-kota yang ada di sampingnya. Halte Transjakarta di sini dibuat semacam jembatan yang cukup panjang menuju ke arah titik berhenti bis agar bis tidak masuk ke area yang cukup sulit ya dari celukan yang ada. Tadi ini adalah rangka yang nantinya akan menjadi gedung CTVT ataupun gedung cooling tower, ventilation tower ya, berupa sistem pendingin yang dipergunakan di stasiun bawah tanah serta sistem ventilasi karena penting bagi pernapasan ya para penumpang yang menggunakan moda transportasi MRT. Baik, ini adalah desain dari entrance stasiun Tamrin dan juga stasiun Monas. Yang jelas stasiun Monas dia punya dua saja entrance-nya, yaitu dari Medan Merdeka Barat ya di samping Museum Nasional. Kemudian ada entrance pertama di Silang Barat Daya Monas. Stasiun Tamrin memiliki 1, 2, 3, 4, bahkan di sini kita lihat sampai 10 entrance, jalur keluar masuk yang bisa dipakai oleh para penumpang untuk pindah moda transportasi. Kemudian panjang dari stasiun ini adalah di 441 meter Tamrin, kemudian memiliki lebar 20,3, nampaknya ini standar. Stasiun Monas hanya 266 meter panjangnya, memiliki 2 lantai ya. Oke. Tamrin itu punya 8 entrance, walaupun di sana kita lihat ada entrance 10. Kemudian model dari entrance-nya serta akses menuju ke stasiunnya dapat kita lihat dari desain yang ada di bawah, termasuk bagian atas ya pedestrian yang sudah rapi dan sudah ditutup kembali. Progres-progres pembangunan yang ada sudah tidak kelihatan di gambar tersebut ya. Kemudian ada penghijauan, lalu masuk ke area concourse ya, tapping kartu masuk ke gate serta turun ke area platform ataupun area peron. Nah, ada bangunan-bangunan di pinggir itu ventilation tower dan juga ada akses. Baik, karena tadi kita lihat dari samping atau menggunakan kendaraan lebih rendah, kali ini kita lihat menggunakan bis Transjakarta. Area di bagian dalam di sini ada penggalian-penggalian di bagian pinggir ya yang tadi dipergunakan untuk menyiapkan akses. Lalu ada kren-kren yang akan mengangkat besi-besi yang dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan akses-akses tersebut ataupun entrance untuk menuju ke stasiun dan keluar dari stasiun. Kurang lebih setengah dari jalan Tamrin ya di sini ditutup dan dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan akses. Tadinya area yang kita lewati di sini ada pekerjaan stasiun, namun waktu itu beberapa jalan ditambahkan dek-dek ataupun lantai-lantai beton atau juga lantai baja, sehingga walaupun ada pekerjaan di sisi bawah dari jalan Tamrin, kendaraan dapat melewatinya menggunakan lantai-lantai yang sudah disusun-susun deknya di atas rangka-rangka baja serta melewatinya. Para pejalan kaki masih bisa menggunakan area di bagian pinggir kawasan konstruksi yang diberi pembatas barrier beton untuk keselamatan. Di sini ada bule ya berjalan kaki. Sebenarnya orang Indonesia kalau kita perhatikan dari data-data yang ada itu adalah warga-warga yang cukup malas berjalan kaki, yaitu dari data ya. Ke arah sana itu adalah ke arah Kebon Sirih dan itu nantinya menjadi jalur bawah tanah dari MRT Jakarta fase 3 yang sudah di groundbreaking dari arah Tomang terlebih dahulu sampai ke Medan Satria. Kalau itu tersambung, maka jaringan dari transportasi modern Jakarta akan bertambah panjang.
MRT fase 3 tersebut ya di sekitar Pulau Mas itu akan bertemu dengan LRT Jakarta yang mungkin saja akan diintegrasikan. Baik, kita akan lihat cuplikan-cuplikan dari media sosialnya MRT Jakarta. Bila ingin lebih lengkap bisa dilihat di sana. Untuk perkembangan fase 2A lintas utara selatan sambungan dari Bundaran HI sampai ke arah kota. Ini ada di kawasan Tamrin ya, pekerjaan-pekerjaan akses sedang berlangsung. Di bagian bawah di stasiun Tamrin sendiri ada pekerjaan tangga darurat. Kemudian juga pengecoran untuk fire protection slab pada eskalator. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan lainnya, perampungan dari mungkin struktur-struktur bangunan yang ada, termasuk pembuatan entrance. Nah, entrance 4 ini cukup banyak effortnya kalau kita lihat ya. Dan di bagian bawah dari stasiun-stasiun yang ada ya, Tamrin, Monas sebenarnya sudah siap secara struktur, kemudian sudah mulai rapi, sudah ada yang pemasangan ceiling, pemasangan HVAC ya, ataupun juga untuk ventilasi. Monas ini adalah sebuah stasiun setelah stasiun Tamrin dan punya akses tadi ke Silang Barat Daya Monas. Yang kita lihat dari atas ada rangka-rangka baja, itu akses ke Silang Barat Daya. Ada waterproofing ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan waktu itu, bagaimana kalau terjadi banjir dan lainnya, atau air atau hujan apakah akan bocor? Ada waterproofingnya. Kita pindah ke Harmoni, dapat kita lihat ternyata pembangunan struktur stasiun sudah ada ya, sudah ada penyangga-penyangganya juga, ada king post. Kemudian di wall ataupun dinding dari stasiun ternyata sudah terbentuk dengan sempurna. Proses-proses yang berlangsung adalah penggalian nanti mungkin akan sampai ke lantai paling bawah ataupun slab track ataupun sampai ke arah peron. Progresnya sudah harusnya 45% ya, kalau itu di akhir Desember. Stasiun Glodok ini kalau kita lihat dari atas ada gantry crane. Dan ini adalah penyiapan dari keberangkatan TBM 1 Glodok arah Mangga Besar, tunnel boring machine yang akan membuat terowongan. Ada juga proses pembongkaran dari tunnel boring machine yang tadi kita lihat, yang sudah selesai bekerja ya dari arah kota ke arah Glodok kembali. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan dari ventilasi ya, ini sangat penting karena tentu di bawah tanah membutuhkan udara yang sama ya dengan yang ada di atas tanah. Biasanya komposisi oksigen di sini menjadi lebih sedikit, tentu berbahaya. Oleh itu dibuatlah ventilasi sebagaimana yang sudah ada di stasiun-stasiun bawah tanah yang di HI misalnya. Nah, untuk stasiun kota ya di bagian bawah sudah ada pekerjaan peron, anak tangga dan lainnya. Ini belum ada kunjungan ke sini ya. Kita mengharapkan dari MRT Jakarta bisa kunjungan ke stasiun-stasiun yang lainnya selain Monas karena sudah ada pekerjaan. Untuk terowongan ya di sini mulai ada pekerjaan invert slab ya. Nampaknya ini adalah lantai yang nantinya akan dipakai untuk menempatkan dari bantalan-bantalan rel kereta MRT, kemudian juga dari relnya sendiri. Berikutnya ada pekerjaan MEP, Mechanical Electrical Plumbing, pekerjaan mekanik dan juga listrik ya. Nah, secara keseluruhan untuk CP203 dari Glodok sampai ke kota sudah 60% lebih ya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.